Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Gorontalo akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya Cindra Damupuli sebagai supervisor dan saya Rahmiati Tatu sebagai coach. Saya Tripuspita Sari Anum sebagai coaching. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Rahmi. Waalaikumsalam Bu Bagaimana Cindra. kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik-baik saja Bu Cindra. Alhamdulillah hari ini juga saya dalam keadaan sehat walafiat ya. Oh iya, hari ini Bu Rahmi ingin melakukan coaching ya? Iya, saya akan melakukan coaching bersama Ibu Tripuspita Sari Anum. Oke, jadi sebelum Ibu Rahmi melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaan tersebut berada pada rubrik penilaian ya. Jadi pertanyaan yang pertama adalah Ibu Rahmi ingin mengembangkan kompetensi mana dalam melakukan coaching? Iya, dalam coaching ini saya akan melakukan coaching kepada Ibu Tripuspita. Yang ingin saya kembangkan itu kompetensi inti, kesadaran penuh, kehadiran, kemudian dengan melakukan pertanyaan yang berbobot. Jadi yang ingin dikembangkan itu adalah kehadiran penuh, mendengarkan penuhnya, kemudian melakukan pertanyaan berbobot ya Bu. Dari kompetensi itu bagian mana yang ingin saya amati? Oh iya, di sini saya akan memfasilitasi coaching, di mana coaching akan menyampaikan permasalahan yang dihadapi, kemudian coaching itu akan menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Selanjutnya, indikator apa yang ingin dikembangkan oleh dalam proses coaching tersebut? Ya, di sini indikator yang harus kita kembangkan yaitu perbaikan untuk kedepannya agar si coaching ini menemukan solusi. Dalam proses coaching sebentar, apakah harapan dari Ibu Rahmi dalam proses observasi kita ini? Ya, harapan saya ya saya bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan daripada coaching, kemudian ini akan saya tindak lanjuti untuk sebagai perbaikan ke depan. Seperti itu. Iya. Semoga ya Bu ya, dalam nanti akan kita melihat perkembangan dari coaching nanti. Ya, terima kasih Bu Cindra. Ya. Ya, Assalamualaikum Ibu Ami. Waalaikumsalam Bu Vita. Bisa saya minta waktunya sedikit? Boleh Bu Vita, silakan. Jadi begini Bu Ami, saya ingin curhat sedikit ya. Jadi kemarin itu saya melaksanakan supervisi dengan Ibu Kepala Sekolah. Namun Ibu Ami setelah supervisi, pikiran saya itu terganggu dengan tanggapan Ibu Kepala Sekolah terhadap saya. Jadi saat supervisi itu saya kan tidak menggunakan buku cetak kepada siswa. Materinya itu langsung saya tangkap ke LCD. Namun tanggapan Ibu Kepala Sekolah dan saya itu seharusnya menggunakan buku cetak. Katanya itu wajib. Tapi menurut saya tidak harus seperti itu. Karena sumber belajar itu kan bisa kita dapatkan dari mana saja. Nah, jadi pikiran saya itu Ibu Ami, saya ingin meluruskan kepada Ibu Kepala Sekolah bahwa apa yang saya terapkan di kelas itu tidak salah seperti itu. Kira-kira bagaimana ya Bu Ami untuk mengatasi atau bagaimana cara saya supaya bisa menjelaskan itu kepada Kepala Sekolah? Terus bagaimana perasaannya Ibu Vita saat ini? Perasaan saya Bu sangat terganggu terus terang. Jadi saya mau tidur pun sudah tidak nyaman, cara terpikir terus akan tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah itu. Jadi maunya Ibu Vita bagaimana? Maunya saya Bu, saya ingin meluruskan dan ingin menyampaikan pendapat saya bahwa pembelajaran itu tidak harus bergantung kepada buku ajar, tapi bisa kita dapatkan dari mana itu sumber belajar, bisa dari YouTube yang kita tayangkan di LCD supaya minat belajar anak-anak itu lebih termotivasi kembali. Ya, itu sangat luar biasa loh Ibu Vita. Karena Ibu mau berinovasi, mau melakukan perubahan di dalam kelasnya Ibu ya. Lalu bagaimana Ibu Deng untuk hasil belajar anak? Ya, setelah saya menerapkan hal demikian, menggunakan sumber belajar di lain selain buku cetak, motivasi mereka dan hasil belajar mereka itu meningkat. Bahkan ada anak yang awalnya itu
bosan belajar setelah saya menayangkan itu materi lewat LCD, dia sangat aktif, jadi terampil dan selalu melaksanakan tugas yang saya berikan. Terus harapan Ibu Vita bagaimana? Harapan saya Bu, sebenarnya saya ingin kepala sekolah itu mendukung dan memotivasi saya, bukan memberikan jawaban yang malah membuat hati saya down seperti itu Bu. Terus apa sebaiknya yang Ibu lakukan? Jadi saya ingin lakukan yang pertama itu saya ingin mengonfirmasi kepada kepala sekolah, kemudian saya ingin memperlihatkan hasil belajar siswa seperti ini loh Bu, setelah saya menggunakan sumber lain selain buku cetak. Ada lagi yang ingin Ibu Vita lakukan selain penjelasan tadi? Yang saya ingin lakukan juga, saya ingin berbagi kepada teman-teman guru bahwasannya buku cetak itu memang perlu, tapi kita juga harus melakukan inovasi di kelas supaya motivasi belajar siswa itu meningkat melalui dengan mengambil sumber belajar dari tempat lain selain buku cetak. Ya, bagus sekali ya dari penjelasan Ibu Vita tadi. Kira-kira kapan rencananya akan Ibu lakukan? Jadi rencana Bu, insya Allah besok setelah saya menemukan solusi yang seperti apa yang akan dilakukan nanti. Jadi saya ingin secepatnya menghadap ke kepala sekolah untuk menjelaskan kronologi yang sesungguhnya supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara saya dengan ibu kepala sekolah seperti itu. Iya, nantinya bagaimana cara Ibu Vita untuk menyampaikan hal tersebut kepada Ibu Kepala Sekolah? Kalau dari saya sih Bu, saya ingin menceritakan kronologi seadanya, yaitu dari pembuatan bahan ajar, pembuatan RPP, kemudian saya ingin melihatkan hasil belajar siswa kepada kepala sekolah. Ada perbedaan antara siswa yang hanya menggunakan sumber dari buku dan sumber dari lainnya seperti itu. Iya, alhamdulillah ya Bu Vita ya. Nah, untuk Ibu Vita begini, nanti menghadap ke kepala sekolah ya. Iya. Terus nanti kapan akan dilakukan Bu Vita? Insya Allah setelah berbincang dengan Ibu Rani, saya mengharapkan akan mendapatkan solusi yang terbaik. Insya Allah jika sudah waktunya besok setelah jam pembelajaran, saya akan menghadap kepada kepala sekolah. Iya, berarti Ibu Vita sudah tahu apa yang akan dilakukan ya? Iya Bu, insya Allah. Jadi seperti yang tadi saya bicarakan. Jadi Ibu Vita semangat ya. Iya Bu. Nanti disampaikan kepada kepala sekolah apa yang menjadi apa yang ingin Ibu Vita capai, kemudian sampaikan agar kepala sekolah itu tidak merasa bahwa kita tidak merasa senang dengan apa yang sudah dilakukan. Ya. Seperti itu Ibu Vita ya. Iya Bu. Ya jadi ya saya akan sampaikan demikian dengan tidak bermaksud untuk menggurui kepala sekolah. Jadi saya akan sangat berhati-hati memilih kalimat supaya bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sudah bincang-bincang dengan saya. Oh iya, jadi Bu, dari perbincangan ini saya sudah menemui solusi yang terbaik. Jadi insya Allah besok saya akan temui kepala sekolah dan akan membicarakan sesuai dengan tuntutan dan solusi yang telah kita capai tadi. Secepatnya lebih baik Ibu Vita ya, agar Ibu Vita tidak lama-lama menahan sesuatu yang tidak enak. Ya. Oke Ibu Vita ya. Bu, amin. Ya. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih juga dalam sama-sama memberikan solusi kepada saya. Ya, sama-sama Bu Vita. Terima kasih. Terima kasih. Hai Ibu Ami. Ya, Bu Cindra. Alhamdulillah Ibu Ami tadi telah melaksanakan coaching ya. Iya Bu. Jadi sekarang saya ingin bertanya tentang rubrik penilaian pasca supervisi ya Bu ya. Yang ingin saya tanyakan adalah apa yang sudah Ibu Ami lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu inginkan. Ya. Tadi saya sudah melakukan coaching kepada Ibu Tri Puspita. Alhamdulillah Ibu Tri sudah menyampaikan permasalahan yang dihadapi, sudah memberikan pertanyaan. Dari pertanyaan itu Ibu Vita menemukan solusi dan saya memberikan pertanyaannya sesuai dengan alur Irta. Jadi pada coaching tadi si coaching telah menyampaikan permasalahannya, namun berkat dengan
pertanyaan-pertanyaan berbobot yang telah diberikan oleh Ibu Ami, sehingga si coaching bisa menemukan jawaban dari masalahnya tersebut. Iya. Ya, alhamdulillah ya Bu. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah, saya ingin menyampaikan hasil observasi pada hari ini ya Bu ya. Ya, menurut saya setelah saya mengamati coaching pada hari ini, telah nampak alur data yang Ibu jalankan itu telah nampak ya Bu ya. Bagaimana tujuan Ibu telah menanyakan tentang tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian rencana aksi juga telah ditanyakan, masuk pada tanggung jawab dari proses coaching tadi. Nah, kemudian kesadaran penuh juga nampak Bu, sehingga si coach dan si coaching bisa saling berhubungan, bisa saling berkomunikasi, sehingga permasalahan tersebut bisa menghasilkan solusi. Itu menurut saya ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Ya. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi apa yang apalagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Ibu baru lakukan tadi? Iya, tadi saya melakukan coaching kepada Ibu Tri. Saya menyadari bahwa saya perlu mengembangkan bagaimana saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot, sehingga si coaching yang saya sebagai coach dan si coaching ini dapat, dari pertanyaan yang saya berikan, si coaching akan menemukan sendiri solusinya, dan dia akan mendapatkan rasa senang dengan apa yang sudah saya pertanyakan. Seperti itu Bu Cindra. Oke ya Bu ya. Jadi yang Ibu ingin kembangkan adalah bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga si coaching bisa menemukan menemukan solusi dari permasalahan itu. Ya Ibu Ami, sampai di sini dulu supervisi kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.